dan pembukaan dari Kepala Bagian Pengadaan dan TI kepada Bapak Sigit Sujatmoko, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati rekan-rekan Astuper beserta tim ya di semua unit kerja. Juga yang saya hormati rekan-rekan PIC dari kantor regional, dan kawan-kawan tim IT. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur ya tentunya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti agenda sosialisasi manajemen aset gitu ya, walaupun melalui Zoom gitu ya, tidak offline. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti akan kita sampaikan sosialisasi terkait dengan aplikasi manajemen inventarisasi aset gitu ya. Kalau disingkat menjadi Maya gitu ya Mas Nafik ya. Betul loh Pak. Jadi Maya gitu ya. Jadi aplikasi ini memang belum lama gitu ya disosialisasikan oleh tim HO rekan-rekan regional. Cuman ini sudah ada pilot project-nya sudah ada yaitu di regional 5 dan kelihatannya sudah bisa dilaksanakan di semua regional seperti itu. Jadi nanti ini hasil dari sosialisasi kemarin, Mas Nafi kemarin yang ikut ya. Nanti akan kita sampaikan langsung kepada kawan-kawan di unit kerja supaya nanti ini bisa segera ditindaklanjuti terkait dengan aplikasi Maya ini, manajemen inventarisasi aset. Jadi penggunaan Maya ini, aplikasi ini tujuan pokoknya adalah untuk memonitoring gitu ya, memonitoring semua aset-aset yang ada di PTPN 1, ya kalau di kita itu regional 3 gitu ya, yang selama ini mungkin semua sudah ada di dalam SAP gitu ya. Cuma nanti melalui aplikasi Maya ini diharapkan nanti semua aset itu bisa termonitor lebih akurat gitu. Jadi lebih update gitu ya Mas Nafik ya. Karena semua aset yang ada di SAP itu kan banyak sekali gitu ya. Dan juga tidak sedikit yang di situ sudah nggak termonitor manfaatnya gitu ya. Mungkin rusak atau bahkan mungkin barangnya fisik sudah tidak ada, tetapi di SAP itu masih muncul pencatatannya. Nah ini nanti melalui aplikasi Maya ini nanti ini akan lebih termonitor gitu ya. Bahkan nanti keberadaannya, posisinya juga nanti mungkin bisa terdeteksi kan seperti itu. Kemudian juga nanti penggunaan aplikasi Maya ini juga bisa digunakan untuk memetakan aset-aset yang mungkin nantinya bisa lebih dioptimalkan gitu ya. Jadi dimanfaatkan gitu ya untuk menambah revenue perusahaan. Sehingga nanti ini, karena ini nanti juga akan termonitor oleh tim HO gitu ya. Jadi semua regional nanti akan termonitor oleh tim HO. Mana aset-aset yang masih bisa diberdayakan, masih dioptimalkan, masih bisa, nanti akan menjadi perhatian khusus bagi rekan-rekan yang ada di HO seperti itu. Nah untuk itu kami mohon bantuannya kepada kawan-kawan Astuper ya dalam hal ini di unit kerja dan pengawalannya dari rekan-rekan PIC Aset di kantor regional ini nanti supaya penggunaan aplikasi Maya ini bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi nanti tolong kawan-kawan Astuper dengan timnya segera menginputkan aset-aset ya inventaris melalui aplikasi ini, dan nanti Mas Nafik nanti mohon dikawal gitu ya karena ini kan baru gitu ya seperti itu.
Jadi saya kira itu Mas Nafik, mudah-mudahan nanti pelaksanaan penggunaan aplikasi Maya ini tidak ada masalah dan bisa membantu kita semuanya di dalam memonitoring aset-aset dan juga pemanfaatan aset-aset yang ada di PTPN 1 khususnya regional 3. Monggo nanti Mas Nafik bisa memaparkan gitu ya terkait dengan aplikasi ini. Saya persilakan Mas Nafik. Dari saya kira saya cukupkan sekian. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas sambutannya Bapak selaku Kepala Bagian dan TI Regional. Perlu diketahui, sosialisasi ini bertujuan agar kita semua memiliki pemahaman yang sama mengenai fungsi aplikasi, alur proses identifikasi aset, panduan umum dan teknis, serta strategi implementasi yang akan digunakan. Dengan begitu, implementasi aplikasi Maya ini akan dapat berjalan secara efektif dan seragam di seluruh unit kerja. Baik, mungkin bagi yang sudah bergabung dalam acara ini, sekiranya dapat mengisi kehadiran pada link yang ada di kolom chat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara sosialisasi aplikasi manajemen aset modul Maya terkait General Affair atau aset non-tanaman yang akan di-lead oleh Mas Nafik. Untuk mempersingkat acara, kepada Mas Nafik kami persilahkan. Terima kasih Mas Adi. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin izin saya share screen. Mungkin langsung saja saya sosialisasikan terkait aplikasi Maya ini. Lihat nih Bapak Ibu. Niku kebun balong resen bener buatan niku. Nepok pencet. Saya flash low dulu nih. Oke, matur nuwun. Sudah tampil nggih Bapak Ibu untuk materinya. Izin saya lanjutkan pada siang hari ini. Izin saya sosialisasi terkait aplikasi manajemen aset modul Maya. Betul yang tadi disampaikan Pak Kabak, melanjutkan aplikasi ini adalah aplikasi inventarisasi aset-aset based on SAP yang ada di Regional 3. Izin saya share tentang aplikasi. Aplikasi manajemen aset terpadu modul Maya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan data pendukung pada aset yang tercatat di SAP seperti foto aset, titik koordinat pada aset, dan kondisi lainnya. Oleh karenanya, aplikasi ini memberikan nilai tambah pada aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, modul ini juga menjadi penghubung dengan modul lain seperti modul monitoring kerjasama aset Monika yang tadi disampaikan Pak Kabak juga. Lalu ada modul investasi aset dan selanjutnya akan ada modul legal dan agraria. Untuk manfaat aplikasi aset ini sendiri, satu sebenarnya mengetahui kondisi aset terkini. Jadi di based on SAP bisa kita tahu aset terkininya di mana, mengetahui lokasi asetnya secara pasti karena nantinya waktu difoto ada geotaggingnya juga bisa terlihat. Untuk memudahkan melakukan manajemen data aset, lalu memudahkan top manajemen untuk melihat kondisi data aset dan memberikan nilai lebih pada data aset selama ini hanya tercatat di SAP. Izin saya lanjutkan, mungkin saya langsung ke flow proses aktor prosedurnya. Yang pertama-tama ini adalah dari admin melaksanakan insert data aset yang diambil dari SAP, diinputkan ke web, lalu disortir dengan unit kerja masing-masing. Jadi semua master data aset yang nantinya Bapak Ibu akan inventarisasi sudah ada di master data aset.
Jadi untuk nantinya tinggal Bapak Ibu tinggal hanya melakukan inventarisasi aset dari data yang sudah diinputkan oleh head office. Seperti itu. Tapi nantinya untuk master data aset ini mungkin nanti tidak terbatas saja dengan data aset yang ada. Mungkin bisa ada update data aset yang belum ada atau data aset yang beda mungkin bisa disampaikan. Saya lanjutkan. Untuk aplikasi ini ada beberapa user Bapak Ibu. Izin saya jelaskan untuk flow proses aktornya eh, ada beberapa user yaitu user pertama user operator, user kedua user astuper, lalu user ketiga yaitu asisten kepala, manager, PIC regional office, lalu PIC head office. Saya garis merah di sini untuk target implementasi awal eh, sekalian izin untuk hari ini mengundang sampai dengan Astuper karena target implementasi awal untuk flow-nya ini sampai dengan Astuper saja Bapak Ibu. Untuk nantinya implementasi selanjutnya nanti kita undang untuk target selanjutnya. Ini saya lanjut fitur list dan aktor task. Pada operator bisa melakukan identifikasi aset, input data aset, bisa melihat foto aset dengan QR code, lalu asisten tata usaha mereview hasil identifikasi aset, approve atau reject hasil identifikasi aset, lalu ASCAP pun sama mereview hasil identifikasi aset, approve atau reject hasil identifikasi aset. Untuk role-nya sama yang seperti Astuper Bapak Ibu. Nanti sampai dengan role asisten tata usaha melakukan approval masuk ke user asisten kepala. Ini saya lanjut juga. Nextnya master data ada di web, pengisian data pendukung melalui mobile Android seperti dari akun user operator, pakai user ini Bapak Ibu user operator pakai mobile, lalu foto aset disertai dengan QR code menggunakan mobile sama usernya nanti user operator juga melakukan approval dan reject data pendukung mobile itu bisa dilakukan oleh tadi yang asisten tata usaha ke atas, asisten kepala, manajer, PIC kantor RO, PIC aset HO. Lalu dashboard inventarisasi ada dashboardnya bisa di open atau buka seluruh pengguna user regional. Dashboard kita juga bisa diakses ke seluruh pengguna seluruh user regional. Detail aset telah dilakukan identifikasi lapangan juga bisa seluruh pengguna dan report juga seluruh bisa pengguna. Next, saya jelaskan untuk interface aplikasi mobilenya Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa user, nanti jika kami share terkait usernya, ada user operator, user astuper, user askep, manager, untuk tingkat unit kerja atau dan unit bisnis. Dan interface aplikasi mobile ini nanti waktu login di awal ada beberapa tampilan seperti ini. Selamat sore, operator kebun akan menyesuaikan dengan kebun-kebun login masing-masing. Ada dashboard total aset ini 0 eh, dibandingkan 4116. Jadi 416 itu aset kebun. Ini kan contoh kebun jolong ya. Jadi di kebun jolong ada 416 aset BSAP yang belum diidentifikasi. Belum diidentifikasi di sini artinya adalah dilakukan foto atau barangnya ketemu. Seperti itu. Jadi 416 0 banding 416 berarti 0 ini belum dilakukan identifikasi dengan dari total 416. Lanjutnya ini untuk masuk ke halaman tax. Bos saya kelihatan nggak ya? Oke. Lalu setelah ini masuk ke tax. Ini ke tax. Masuk baca di tax, nanti akan masuk ke next halaman berikutnya. Halaman berikutnya yaitu halaman melakukan inventarisasi aset. Jadi masuk ke tax ini nanti ditambah pilih tanda plus.
ada pilihan nanti proses inventarisasi asetnya apa aja. Aset data aset itu yang tadi dari data SAP Bapak Ibu. Lalu untuk profile seperti ini untuk halaman ini saja sih. Halaman apa penjelasan terkait akun login yang digunakan oleh user. Saya next. Jika tadi ditambah data ini, yang tadi sebelumnya ini, tanda plus di halaman daftar data, nanti akan masuk halaman interface aplikasi mobile. Jadi nanti yang diinputkan yaitu di sini Bapak Ibu. Melakukan identifikasi di sini. Kita pilih nomor aset. Nomor aset ini sudah dari SAP. Kode aset ini sudah dari SAP, nama SAP. Ini sudah generate. Jadi eh, kode aset, nama SAP, deskripsi aset, sama sampai di sini ini sudah full generate dari SAP. Jadi nantinya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi aset ini jenisnya apa, mulai dari jenis aset, tipe aset, sama kondisi aset. Lalu melakukan foto aset yang di lapangan. Contoh nanti saya izin contohkan juga untuk aplikasi mobilenya. Foto aset ini foto aset yang contoh di lapangan. Kemarin saya contohkan di kantor RO yaitu di SAP ada genset kebetulan. Jadi foto asetnya adalah foto genset. Sininya nomor asetnya genset, ini otomatis. Jenis asetnya non tanaman. Tipe asetnya karena bukan pengadaan baru yaitu nantinya ini lama. Dan kondisi aset menyesuaikan kondisi-kondisi yang di lapangan. HGU ini jika kondisinya asetnya barang dikosongkan saja. Jika kondisinya tanah, asetnya tanah mungkin bisa diisi. Lalu persen kondisi nanti juga saya jelaskan di belakang. Kapasitas bangunan ini juga mengisikan Bapak Ibu ada sebenarnya ini ada drop downnya. Jadi nggak kalau barang kan nggak mungkin hektar ya. Kalau hektar bisa bangunan atau tanah. Lalu next, saya next dulu. Ini saya next, ini juga data paket kerjasama. Nah, aplikasi mobilenya nanti Bapak Ibu juga bisa coba dengan mendownload QR code di bawah ini. Sama sekalian saya izin share screen saja untuk aplikasinya Bapak Ibu. Izin saya share screen untuk aplikasinya di mobile. Untuk di mobile, bentar malah exit 9983. Mungkin sambil menunggu saya izin share screen bisa ikut dulu juga di aplikasi mobilenya bisa di link ini atau di barcode ini atau di link yang saya lampirkan. 83 2291. Ini 96 525 23. Tiga puluh dua 487. Kebetulan aplikasi ini belum ada di Play Store gitu, jadinya masih di APK.
Izin saya stop share screen. Belum tampil ya? Oke. Aplikasinya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ada aplikasi Maya Subco. Ini tadi saya coba login dengan Astu. Yang tadi saya sampaikan di sini Bapak Ibu, aplikasinya ini saya login menggunakan user RO. Jadi dua dua aset yang sudah teridentifikasi dari 766 aset. Kebun Wanasari belum ada di pilihan unit kebunnya, Mas. Oke, ntar saya login dengan user RO sebagai operator. Nah, masuk ya. Oke, saya izin user menggunakan user dan passwordnya, Mas. Oke, Mas tadi bisa dibantu user dan passwordnya ya, Mas. Oh, pakai ini ya, jadi ini ya. Untuk user dan passwordnya, izin ini Bapak Ibu eh, nanti kita kasih akses dari absensi. Jadi linknya nanti akan dikirim. Jadi ini bisa bantu link user ya. Oh ya udah, oke. Bisa dicek di email beberapa kebun sudah dilakukan klaim email yang tadi. Jadi kita ngeklaim email menggunakan email yang di daftaran absensi tadi, Bapak Ibu. Jadi bisa dicek di email usernya kita kirimkan akses Google Drive di emailnya. Izin saya lanjut dulu nanti nanti untuk emailnya yang nggak bisa atau ini bisa disampaikan. Ini yang tadi ditampilkan nomor isi aset. Nanti list asetnya juga saya kasihkan Bapak Ibu. Jadi ada ruang komputer, rumah jaga, lapangan tenis, menara air, tanah taman halaman. Data-data ini data yang diambil dari data SAP. Kemarin saya foto genset. Di sini ada rumah genset rumah di Sembuja. Ini ada karena sudah saya identifikasi, jadi gensetnya sudah saya contohkan satu laptop. Nanti juga bisa dihapus. Saya contohkan satu. Saya contohkan satu laptop Asus. Inventaris laptop Asus. Jenis asetnya non tanaman. Tipe asetnya lama. Pilih kondisi asetnya. Kita juga bikin nanti ada presentasenya, Bapak Ibu. Foto aset. Nah, foto aset ini nanti dilakukan langsung di lapangan. Jadi contoh foto laptop Asus. Ini foto aset ini bisa dilakukan foto harus banyak satu, dua, tiga, empat. Jadi fotonya harus dari beberapa sudut. Oke, oke.
Lalu yang tadi saya sampaikan, kolom HGU jika kondisinya barang dikosongkan, persen kondisi nanti ada, saya punya rumusnya, nanti juga PPT-nya saya share Bapak Ibu. Ntar 80%. Kalau barang kan tidak mungkin ini meter persegi atau hektar atau kilometer gitu. Jadi di sini diganti ke item, satu item, nomor BST juga dikosongi, bisa simpan data. Nah, data laptop Asus tadi yang saya inputkan masuk ke tax laptop Asus ini, bisa kita klik detail. Hasil-hasil tadi yang saya fotokan bisa terlihat di sini. Lalu bisa kita edit juga kondisi aset. Lalu ini kanannya edit operator itu adalah ini Bapak Ibu. Jadi statusnya tadi kan yang saya sampaikan ada hierarki di aplikasi ini, hierarki approval. Jadi dari operator melakukan pengajuan aset inventarisasi aset ke approver, ke askep, ke manajer. Itu statusnya hierarkinya masih di operator. Nanti jika operator sudah dirasa benar atau tidak akan dilakukan edit, bisa dilakukan pencet kirim, kirim. Nah, ini akan masuk ke akun Astuper. Jadi yang tadi sudah diidentifikasi oleh operator di lapangan, nanti jika sudah dirasa benar datanya masuk ke Astuper. Dan masuk izin login menggunakan user Astuper juga sekalian praktek. Astu. Semarang _5 1 2 3 4 5. Saya login menggunakan user Astu. Jadi tadi kan total asetnya hanya 2 gitu. Sebelum saya masukkan aset laptop. Jadi sudah teridentifikasi tambah 1 aset lagi yang sudah teridentifikasi. Saya tambah tax. Jadi ini akun user Astuper, Bapak Ibu. Jadi user Astuper bisa ngapain aja sih user Astuper sih? Bisa lakukan detail. Jadi dilihat dulu. Jika dirasa ini sebenarnya nge-review nih. Review dilakukan review, apakah foto asetnya sudah benar, data-data asetnya sudah benar, persen kondisi benar, dan lain-lain. Jika super merasa, oh ya benar nih, sudah datanya sudah benar, bisa dilakukan approve, ataupun jika data salah bisa dilakukan reject. Jadi untuk data reject nanti akan kembali ke operator untuk bisa dilakukan foto ulang. Seperti itu. Contoh in case jika datanya sudah benar, kita setujui aset, lalu statusnya aset ini kayak jalan gitu. Jadi aset laptop ini awalnya diinputkan di operator, lalu dikirimkan ke Astuper, di review Astuper, lalu di sini juga ada eh, tahap inventarisasi aset selain foto, Bu. Jadi Bapak Ibu, jadi setelah dilakukan foto approval dari akun ini, dipencet edit. Nah, Bapak Ibu di sini menambahkan foto aset. Jadi setelah tadi di approve di file, itu muncul QR code nih. QR code ini di-download. Download. Ini akan masuk sebagai barcode dan list aset. Jadi setelah di-approve dari operator dan approve oleh Astuper, nanti hasil approve-nya adalah outputnya barcode. Setelah dilakukan barcode-nya, jadi ini barcode-nya nanti dicetak, lalu dikasihkan ke asetnya. Contoh saya, ini bisa saya sudah nyetak contoh. Jadi output yang telah di-approve Astuper itu barcode Bapak Ibu. Jadi sebagai penanda bahwa barang itu adalah aset, bangunan tersebut adalah aset, lapangan tersebut adalah aset. Mungkin nanti pasti banyak bertanya, lapangan masang QR code di mana Mas gitu.
Nanti coba kita jalan. Jadi ini. Jadi tahap selanjutnya dari operator tuh dilakukannya di data Bu dari Astuper. Astuper melakukan upload foto ulang yaitu input input foto aset plus QR code. Jadi seizin saya simulasikan, saya sudah nyetak QR code. Oh, kebetulan agak besar nih. Harusnya nanti QR code-nya yang lingkupnya kecil saja. Kalau untuk yang QR code ini, kalau untuk QR code ini uploadnya dari galeri Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung foto. Jadi ini diklik, ini ditambahkan, plus tambah, foto aset tempelan sebagai ini adalah asetnya PTBN, disimpan data, lakukan approval lagi, berjenjang sampai dengan, ya kalau ini hanya menambahkan saja, gitu, belum belum terkirim ke ASKEP. Jadi sudah kalau merah gini sudah dilakukan hijau-hijau. Kalau hijau sudah dilakukan penambahan foto dari QR code tersebut. Setelah sudah ditambahkan foto QR code, lalu dikirimkan, kirim ke pending ASKEP Kasubag atau Kasubdit. Nah, untuk tahap awal ini kita implementasi ditargetkan oleh HU adalah sampai dengan tahap ini. Jadi sampai detailnya itu pending ASKEP, Kasubdit, Kasubag, Kasubdit. Ini itu Bapak Ibu untuk aplikasi lewat mobile yang nanti Bapak Ibu dilakukan di lapangan sebagai operator dan user operator dan user Astuper. Mungkin itu saya share, matikan dulu share screen-nya. Itu dulu share screen-nya. Izin saya lanjut. Nanti ada sesi tanya jawab. Izin saya lanjut. Lalu untuk interface webnya seperti ini juga. Belum saya siapin. Untuk user interface-nya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti bisa kelihatan beberapa aset yang sudah diidentifikasi di regional 3. Next, seperti ini, luas aset, kita bisa juga lihat foto asetnya. Jika nanti ada kesalahan input atau apapun, bisa dilakukan hapus di mobile maupun di websitenya. Nanti juga dari foto yang tadi saya fotokan, contoh saya foto laptop ini di sini, nanti dia akan otomatis lokasi tersebut pada aset pada Google Maps. Jadi sekalian foto dia ngambil maps lokasi tersebut tuh ada di mana sih, seperti itu Bapak Ibu. Detailnya seperti ini nantinya. Detail asetnya ini adalah bangunannya, ini yang sudah ditempel QR code dan geolokasinya yang tadi map tersebut. Saya jelaskan juga untuk panduan umum. Panduan umumnya nantinya untuk aset barang pada kolom HGU tidak perlu dilakukan pengisian. Yang kedua, kategori isian persentase kondisi aset adalah seperti ini Bapak Ibu, persentase parameter kondisi dalam menilai kondisi aset diperlukan beberapa kriteria dalam menilai aset tersebut. Tadi kan ada nilai yang saya inputkan 80%. Jika ini kategorinya 90% sampai dengan 100% merupakan aset baru, semua komponen baru, aset terbaru, gunakan dipakai kurang dari 1 tahun. 80% sampai dengan 89% kondisi aset dalam keadaan baik, kondisi kokoh dan prima. Contoh bangunan dengan konstruksi kokoh, kendaraan masih berfungsi normal. Itu range-nya 80% sampai dengan 89%. Untuk range di bawahnya lagi 60 sampai dengan 79, kondisi aset sedang, bangunan mengalami kerusakan plafon atau parsial, atap parsial, kendaraan memerlukan overhaul namun masih bisa digunakan. Jadi
masih digunakan tapi melakukan perlu perbaikan. 30 sampai dengan 59% kondisi aset rusak Bapak Ibu. Jadi diperlukan rehab namun aset masih bisa digunakan. Contoh bangunan atapnya rusak, hampir keseluruhan, kendaraannya rusak, tidak bisa hidup dan tidak bisa digunakan. Lalu untuk klasifikasi 10% sampai dengan 29%, kondisi aset dalam keadaan rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, namun fisik masih terlihat jelas. Contoh bangunan dan kendaraan yang sudah lama tidak dipakai atau berfungsi terbengkalai. Untuk yang di bawahnya lagi, 0% sampai dengan 9%, fisik aset sudah sulit dijumpai di lapangan karena rusak, hilang, atau hanya tinggal puing-puing. Contoh bangunan dan kendaraan yang tinggal hanya puing-puing sudah tidak ditemukan. Mungkin aset yang ada di SAP, contoh di kebun-kebun rumah dinas mungkin kayak nanti juga saya cek sebenarnya aset-aset tersebut itu ada aset rumah dinas, asisten afdeling mana itu bisa ada, itu perlu diidentifikasi juga Bapak Ibu di lapangan. Saya next. Panduan teknisnya untuk strategi implementasi sekarang, yaitu A. Memastikan objek identifikasi dan inventarisasi aset yang dilakukan berkaitan dengan general affair, meliputi bangunan rumah, bangunan kantor, fasilitas umum dan sosial, sekolah, lapangan olahraga, lapangan olahraga, rumah ibadah, bangsal, serta gedung serbaguna, kendaraan non sarana produksi, serta peralatan dan inventaris kantor yang berada di SAP. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset di kantor regional dan unit kerja termasuk yang berada di area KSO. Untuk target awal implementasi, wajib menyelesaikan minimal hingga tahap pengiriman ke asisten kepala. Setelah upload hasil foto QR Code dari jarak jauh dan dekat. Yang terakhir, aset yang diidentifikasi adalah aset yang memungkinkan untuk dilakukan identifikasi. Jika terdapat aset kendala, rusak atau hilang, hal tersebut akan dituangkan dalam berita acara dengan format dari Head Office PTPN. Izin saya lanjut, saya juga bikin strategi untuk implementasi di lapangan Bapak Ibu biar supaya enak. Mungkin nanti yang pertama melakukan identifikasi aset di masing-masing regional office, unit kebun, unit usaha dengan mendownload data aset pada link yang tertera di sini. Nanti saya share juga linknya. Lalu melakukan filter masing-masing kebun, lalu memprioritaskan proses inventarisasi atau foto aset pada Maya untuk aset yang dapat dijumpai terlebih dahulu. Jadi mungkin nantinya Bapak Ibu akan menemui aset-aset yang fisiknya sudah tidak ada. Itu lebih prioritikan aset yang fisiknya masih ada dulu yang bisa difoto Bapak Ibu. Jadi nantinya yang aset sudah tidak ada, fisiknya tidak ada, nanti harusnya akan dituangkan dengan berita acara. Cuma nanti untuk formatnya kebetulan head office belum mengeluarkan format itu, jadi kita prioritaskan untuk inventarisasi aset yang bisa kita jumpai dulu di lapangan. Lalu untuk ketiga, kan untuk tahap implementasi ini sampai dengan user, operator, dan astuper gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dilakukan tahap 1 melakukan identifikasi dan foto pada user operator setelah teridentifikasi aset-aset masing DRO dan unit sampai dengan melakukan approval ke akun astuper. Tipe astuper. Tahap kedua melakukan review dan approval pada user astuper atas pengisian dari user operator untuk menuju ke user askep. Jadi biar nanti jadi user operator melakukan identifikasi foto yang tadi saya lakukan. Tahap kedua sebenarnya bisa bebarengan Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa minggu pertama user operator melakukan identifikasi aset semua di lapangan, nyebar gitu. Bisa nyebar di afdeling, mungkin bisa nanti dibantu oleh afdeling juga untuk melakukan identifikasi aset di lapangan. Jadi diidentifikasi semua nih, difoto semua. Nanti setelah seminggu difoto, seminggu berikutnya bisa menggunakan role user astuper atas pengisian dari user operator bisa dilakukan approve bersamaan. Jadi tidak dilakukan login user ini, logout lagi user ini.
Jika HP-nya mungkin beda, mungkin lebih enak gitu kan. Jika dengan satu mobile nanti ada mungkin lebih implementasinya lebih enak seperti ini. Izin saya lanjutkan. Untuk tindak lanjutnya, untuk agenda ini adalah akan dibuatkan standarisasi BA dari Head Office, Divisi General Affair, dengan redaksi tertentu untuk aset yang tidak ditemukan, Bapak Ibu. Jadi harapannya kita tadi dengan strategi yang tadi kita bisa melakukan inventarisasi aset yang ada terlebih dahulu yang fisiknya bisa kita jumpai. Ya juga share juga untuk yang kondisi saat ini pada dasar SAP di nantinya kita menggunakan data dasar SAP merupakan posisi per bulan Oktober 2023. Kemarin juga saya sampaikan kalau ada data aset yang ada cuma belum terdata di inventarisasi aset, itu bisa dilakukan data nanti diusulkan ke head office, nanti melalui saya bisa melalui TI atau melalui Sekhum dari RT untuk melakukan inventarisasi update data. Lalu untuk progres pengisian data pendukung, karena tadi yang disampaikan Pak Kabak Regional 5 terlebih dahulu, jadi dia sudah melakukan progres yang cukup signifikan. Untuk regional-regional lain juga sudah mulai melakukan sosialisasi dan progres. Nanti harapannya juga regional 3 bisa dapat mengidentifikasi aset-aset yang di lapangan dan progres ada progres untuk kedepannya. Untuk tuduhnya, setiap regional mengupdate data SAP, setiap regional melakukan identifikasi dan mengisi data pendukung. Terima kasih. Izin saya share. Saya matikan share-nya. Tadi juga sebanyak yang WhatsApp saya nggak ada. Oke, belum ada di absensi. Oke, siap-siap. Mungkin itu dari hasil presentasi saya. Mungkin izin langsung aja ya. Kalau banyak yang chat, sekalian langsung sesi tanya jawab. Ada yang di chat. Mungkin ada yang mau voice atau chat aja. Oke. Tanya Mas Nafik, Siap. untuk user Ter. operator Mas yang di lapangan Mas, Ah, eh, itu satu apa namanya satu password itu untuk satu orang atau bisa untuk beberapa HP Mas? bisa untuk beberapa HP, Pak. Oke siap Mas, berarti bisa untuk mempermudah identifikasi di lapangan Ya, masalahnya Mas. iya, iya. Jadi izin juga menyampaikan Bapak Ibu untuk identifikasi lapangan. Sebenarnya kemarin juga saya konsultasi dengan regional yang sudah menerapkan ada strategi yang mudah. Jadi kan aset itu kan nggak tertentu di kantor induk saja, nggih. Itu maksudnya di afdeling nggih. Jadi nanti usernya bisa di-share di afdeling, mungkin bisa dibantu di afdeling dengan data aset. Kalau contoh nanti kita juga share kan set data asetnya nggih. Nanti difilter dari kantor induk bisa tahu nih posisi aset ini tuh di mana. Contoh di Blimbing nih. Contoh di Blimbing data aset yang di kebun Blimbing itu ada aset di kebun warang, di Adeling Warangan gitu. Jadi nanti usernya bisa dikasih ke mungkin PIC di Warangan. Nanti bisa PIC bantu foto yang diproses di Warangan, ada aset di sana. Lalu yang penting aset-aset tersebut tuh datanya sudah teridentifikasi di mananya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti bisa mendelegasikan ke PIC-nya mungkin bisa lebih enak. Mungkin itu sih Pak Rianto dari Kebun Meliti. Oke, makasih Mas Nafik, matur nuwun. Ya, sami-sami Pak Din. Ada lagi dari kebun lain? Izin tanya Mas dari Sukamangli. Siap, monggo Bapak. Oke, perihal tadi yang disampaikan Mas Nafik, untuk lapangan misalkan Pak itu caranya memasang apa itu namanya nomornya ya, itu gimana? Nah, itu apakah mungkin dengan nomor-nomor yang di rumah dinas mungkin yang kondisinya sudah rusak itu gimana gitu? Terima kasih. Iya, iya. Siap Pak. Izin jawab. Jadi kemarin juga waktu kita sosialisasi banyak yang menanyakan. Jadi sebenarnya inventarisasi aset ini banyak yang di lapangan Pak. Kemarin kemarin ada pertanyaannya masa kita harus nyetak banner untuk di lapangan gitu. Jadi nantinya untuk yang kondisi lapangan lahan, berarti lahan atau
lahan-lahan ya yang panjang yang tidak memungkinkan untuk ditempel, mungkin bisa dilakukan cetak, cuma hanya foto di situ, kita kasih kasih papan cetak foto, terus mungkin karena menurut saya pun itu di lapangan tidak bisa lama ya, nanti ini pasti akan hilang atau apapun. Nanti bisa dilakukan foto terlebih dahulu, yang penting sudah ada QR code atau eviden yang diupload di mobilenya tersebut, Bapak Ibu. Jadi gitu Pak dari Sukamali, tetap diupload, cuma nanti untuk penerapan fotonya menyesuaikan di lapangan dengan memungkinkan Pak, yang memungkinkan. Seperti Nggih, itu. karena kan nun sewu misalkan rumah dinas ini hanya tinggal pondasi saja misalkan gitu. Nah, itu kan Betul. paling tidak nanti kalau di situ ada geoteknya kita bisa melihat jejaknya. Oh, di sini dulu pernah ada rumah dinas kan gitu atas dengan nomor ini sekian kan betul nggih. Nggih, betul Nggih. betul. Nggih, terima kasih Mas Betul, Pak. Nafik. Nggih, siap Pak, sami-sami. Saya izin share materi ini sekalian mawon gitu. Kan nanti bisa buat referensi baca-bacaan lebih nanti Mas. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada yang sudah nyoba masuk user belum nih? Atau yang belum bisa dapat? Atau Satu lagi Mas, tadi kami sudah nyoba untuk moto kendaraan. Nah, kebetulan plat nomor kendaraan itu kan ada pembaruan. Jadi nomornya itu ganti dari yang sudah terrecord di SAP. Kira-kira gimana yang dirubah dulu di SAP-nya gimana? itu yang beda itu nomor kendaraan aset. Kemarin kan juga ada gini Pak, sebenarnya dari regional lain juga memasukkan gini. Kan contoh kondisi di lapangan itu kan kadang kendaraan oplosan gitu. Ibaratnya mesinnya ada dua aset. Iya, Ada dua aset yaitu truk kendaraan A, kendaraan B. Jadi udah dilakukan eh cloning. Cloning ya, kendaraan. cloning, ya, bahasanya cloning. Aset A dan aset B. Iya. Itu kemarin juga banyak pertanyaan yang seperti itu. Mhm. Itu bisa dilakukan dengan aset yang fisiknya lebih besar. Jadi kayak eh, ternyata ini lebih besar B, jadi mungkin bisa diinputkan di situ. Mayornya misalkan Ya, dia nggih. lebih ke barang yang lebih besarnya gitu, nggih. Ya, lebih fisiknya lebih besarnya yang mana gitu. Oh, Itu nggih. kemarin juga ada pertanyaan terkait cloning kendaraan, terkait eh, bangunan rumah yang sudah rusak. Kalau rusak, kalau dulu sebenarnya kalau BA itu yang tadi disampaikan kan BA yang barangnya tidak ketemu, weh. Jika tadi yang disampaikan Sukamali kalau masih ada yang runtuhan gitu, rumah Mhm. dinasnya gitu masih bisa kita inputkan sih. Cuma Nggih. tadi yang disampaikan pemasangan QR code-nya yang mungkin agak agak membingungkan. Iya. Itu lagi Mas ada yang katakanlah satu rumah itu kan nanti muncul di aset pada aset itu antara bangunan, fondasi dengan atapnya itu kan sendiri-sendiri. Rumah A, Bangunan dan ada iya, dua aset, nggih. ya rumah A misalkan itu kan Mm-mm. sudah ada dulu sudah ada catatannya. Ternyata dalam tahun sekian itu ada renovasi atap gitu loh. Jadi ada muncul lagi asetnya itu atap gitu. Oke, oke. Berarti emang sudah tidak ada ya, Pak? Nggih, secara bangunannya itu kan antara bangunan yang lama dan renovasi muncullah itu tadi aset atap gitu. Oh, iya, iya, iya. Itu kemarin ini juga. Kemarin juga menyampaikan sih, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di data aset itu sebenarnya nggak semuanya kondisi asetnya itu isinya adalah ada perbaikan atap. Nah, itu proses inputan di SAP-nya. Tapi kemarin outputnya adalah tetap diinputkan, yaitu dengan kondisi di mana dia perbaikannya. Jadi contoh atap, Pak. Jadi foto atap mawon dengan perkiraan seperti itu dan dengan perbaikan yang sudah dilakukan. Oke, terkopi Mas sementara. Mungkin seperti itu Pak yang disampaikan.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang belum bisa login nih? Mas Heru dari Banaran, Kampung Kopi Banaran. Sampun bisa login atau belum nih? Izin Mas, Dia Mas Riza, ini saya belum bisa install Mas ke aplikasinya. tulisannya apa Mas Riza? Errornya? Keblokir langsung Mas karena bukan dari Play Store gitu. Ya, tidak aman kah? Iya, itu ada Itu cara lain. ada perlu settingan yang perlu diizinkan aplikasi tidak dikenal Mas Riza. Coba ya. Mm-mm. Siap. Kemarin izin Mas Riza. Jadi kemarin juga banyak yang menyinggung terkait aset-asetnya ini Mas Riza. Jadi Oh ya, banyak aset yang di sini kan baru tahun 2000 belum pasca transisi nih. Jadi kemarin juga bisa dilakukan update secara manual sih seperti itu. Kebetulan kan kemarin program dari akuntansi keuangan kan juga ada proses inventarisasi aset nih. Mau melakukan penghapusan aset yang sudah tidak ada di lapangannya. Mungkin bisa relate dengan aplikasi ini sih Mas Riza. sekalian mau tanya Mas, yang seperti Mm, yang suka Mangli tadi itu, yang ditanyakan itu mm. kan seperti yang asetnya Solo itu kan komponisasi ya Mas. Seperti Iya, itu seperti tadi itu apa gentengnya itu berdiri sendiri, ya, pagernya. Nah itu berarti nanti ya. foto barcode-nya itu apakah nanti juga sendiri-sendiri gitu ya? Tetap iya Mas. Karena yang Oh berarti satu diinventarisasi adalah komponen ya? iya satu komponen. Satu aset harus ada barcode-nya berarti ya? Iya. Berarti untuk dia untuk mengidentifikasi oh ini tuh asetnya gitu yang telah terdaftar di SAP gitu, Mas Riza. Ya Mas. Sama satu lagi Mas, itu kan Mm. kalau tadi lihat kan apa masa transisi Oktober 2023 ya. Itu Mm. nomor asetnya kan masih aset-aset yang Lama pasca iya. transisi masih PTPN 9. Iya, Ya. nah itu nanti gimana Mas untuk yang ke AMCO-nya ini? Mm. Kemarin-kemarin juga sudah kita ini Mas Riza. Jadi kita sampaikan juga kebetulan kemarin ada Mas Dani, gitu. Mas Dani juga menyampaikan bahwa Mas ini kita sampaikan ke head office juga Mas ini masih inventarisasi aset yang PTPN X gitu, belum ke PTPN 1 regional 3. Jadi kemarin hasil diskusi kemarin adalah kita menjalankan untuk yang aset pasca transisi, tapi nanti jika aset yang untuk sebelum transisi, untuk aset-aset yang pasca transisi bisa direkap. Nanti jika kita punya template, kita bisa punya template, ada template untuk melakukan upload dari head office. Jadi nanti ada perizinan dari Divisi General Affair yang selaku PIC BPO apa BPO aset di HO gitu Mas. Jadi nanti bisa komunikasi dengan yang di sana. Jadi perlu kita approval di tingkat HO-nya. Seperti itu Mas Riza. Oke Mas, terima kasih Mas. Tetap bisa sih. Secara sistem bisa dimungkinkan dilakukan update data. Jadi nanti ada dua nomor ya Mas dari N00I sama AMCO ya untuk yang aset baru itu. Kalau Untuk harapan saya sih enggak dua nomor ya. Kalau dua nomor dia kan jadinya duplikat ya Mas. Jadi lebih ke yang aset dia tidak ada di ibaratnya dia hanya yang sudah ada cuma nggak menambahkan jadi duplikat gitu kan. Jadi kan ibaratnya asetnya jadi kali dua nih Mas. Harusnya sih aset-aset yang belum teridentifikasi di situ. Kan seperti itu harusnya. berarti yang nomor aset yang belum tambahan ya misalnya yang tambahan itu Mm-mm, nanti mm. dia Nah, dapat nomor dari yang AMCO ini. kita usulkan benar Namco Iya itu. iya, siap siap. Makasih Mas. Siap, sami-sami. Frida. Ada beberapa yang chat nggak bisa ke install gitu. Oh, link Maya untuk web. Oke. Ada Izin usulan Mas dari Taufik, ketua. Ya, monggo Pak. bisa dicontohkan cara hapus data yang udah dicoba? Oke, oke. Oke, oke.
Kalau saya coba di mobile ya, di mobile bisa Pak Novi izin. Bentar. Pak Novi login menggunakan OP Wanasari Pak Novi. Iya betul. Oke. Tapi udah dilakukan approve belum Pak? Tadi saya udah sending ke Ke Super ya? asisten, ya asisten. Oke. Oke. Sudah di-approve, di Astuper. Di Super udah di approve. Udah Ya, naik Pak. sudah. Berarti berarti statusnya itu di ASKEP ya Pak? Status belum dikirim ke ASCAP tapi Oh, belum dikirim. Tapi udah di approve ya? sudah di-approve Hmm. di Astuper. Itu juga bisa di web juga bisa, di mobile juga bisa. Mungkin sekalian web aja nih, sekalian menunjukkan yang tadi dari Sukamangli juga. Nomornya itu nanti akan digantikan di Maya. Nomornya apa? Untuk linknya saya ganti. Oh, saya ganti, saya send. Izin untuk link Maya saya send. Saya share untuk link Mayanya. Operator Wanasari itu Wanasari. Sari. Masuk ke data asset management Bapak Ibu. Jadi di sini bisa tadi yang diinputkan Pak Novi bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh alat kamera logik tadi yang diinputkan Pak Novi. Ini bisa kita lihat. Oh, ini tadi sampel ya. Dilakukan hapus ya betul. You want to do. Seperti itu Pak Novi. Jadi nanti bisa dilakukan input ulang. Berarti itu mendelete semua ya? Kalau misal ngedelete satu foto aja misal, bisa? Jadi gini, kalau mendelete satu foto, nantinya Pak Novi bisa. Jadi kalau kan tadi kan Pak Novi waktu input awal itu kan satu foto klik simpan, satu foto klik simpan gitu nih. Jadi bisa kalau foto sudah masuk di situ tuh dipencet lagi bisa Pak Novi. Jadi refoto gimana ya? Bentar, login juga. Oh, tapi yang dimaksud Pak Novi adalah yang sudah terkirim ya Pak, bukan yang waktu draft ya. Iya betul. Misalkan salah satu gitu ke foto, mau dihapus Nah, satu doang nggak bisa berarti ya? Harus nggak semua. bisa. Ya, kalau yang sudah data tersend ya. Tapi Oh kalau iya. yang waktu tadi foto di awal itu bisa di kita klik lagi, dia akan memperbarui tampil kamera lagi, jadi bisa foto. Jadi waktu sudah disimpan itu nggak langsung tersimpan, asalkan kita belum ngirim itu bisa dilakukan edit di situ di mobilenya Pak Nafi. Iya siap Mas. Ini tuh. Jadi saya menampilkan data aset Bapak Ibu. Sudah dapat data aset semua belum nih? Nah ini sudah dapat data akses nih belum? Jadi ini bisa sebenarnya ini adalah gambarnya adalah buku kerja yang nantinya akan diisikan. Contoh di kebun getas. Di kebun getas itu ada jumlah yang terdata di SAP ada
425 set. Tapi di sini masih tercampur dengan TDP kayu sengon dan lain-lain, tetapi dengan target yang tadi disampaikan, yaitu non tanaman dengan divisi general affair. Jadi yang baru kita identifikasi yang non tanaman terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi ini juga ada tanah hak dan akses tanah, garasi, gudang pabrik kopi, gudang bahan banaran, rumah pengeringan kopi. Nah, itu nanti yang perlu diidentifikasi. Rumah mason, rumah asap. Ini nanti lebih enaknya sih dicetak, lalu bisa diidentifikasi secara manual barangnya di mana. Contoh bangunannya di Afdeling, nanti mungkin bisa ada PIC yang di Afdeling membantu untuk menginputkan di yang nomor SAP yang 11001621. Pak minta tolong diinput, difotokan untuk yang nomor aset ini, gitu. Kalau kemarin saya sharing-sharing implementasinya lebih enak seperti itu sih, Pak. Jadi eh, tidak perlu hanya satu orang muter-muter di semua di Afdeling-Afdeling. Jadi mungkin bisa melakukan bantuan yang ada di Afdeling asalkan kita udah tahu nomor SAP ini ada di mana, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang tadi nggak bisa install ini nih, coba di perizinan aplikasi tidak dikenalnya di apa namanya digeser. Biasanya tadi di uncheck, uncheck. Setelah dicek lalu di uncheck terlebih dahulu. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi Mas, untuk menu cetak QR code yang nantinya itu ditempel ya Mas di asetnya. Iya, direkomendasikan ditempel. Seperti Itu itu, Pak. untuk pencetakan seperti biasanya, dalam arti ya lumrahnya ngeprint biasa gitu ya. Oke. Iya, lumrahnya ngeprint biasa. Nanti untuk ngeprintnya seperti apa, mau yang ukurannya seberapa. Kemarin sih yang penting Pak, kemarin ada pertanyaan ukurannya berapa. Untuk solusinya adalah yang penting terlihat. Jadi sebenarnya kan kalau dulu kan kalau saya lihat di kebun kan sebenarnya ada nomor aset nih yang ditulis secara pakai apa ya itu ya, pakai cat mungkin nih. Nah, itu sebenarnya QR code ini adalah sebenarnya menggantikan itu ya, bukan menggantikan tapi sama dengan itu. Sama dengan seperti itu. Oke, Seperti artinya itu, Pak. kita bisa mungkin variasinya dengan kertas stiker yang bisa bertahan lama, Yes. atau mungkin sesuatu Yes. yang mungkin bisa awet gitu ya Mas ya. Iya. Yang sifatnya awet dan tahan air ya, Pak. Hujan aset-aset rata-rata di luar kan. Betul, betul, betul. Terima kasih Mas Afik. Oke, terima kasih, Pak. Mas Nafik, tadi Oke. sekilas lihat QR code-nya tidak ada keterangannya ya? Hanya Nah, gambar aja ya? itu tuh eh ada Pak Novi di slide berikutnya. Oh iya ada. Sip, kalau Nah, ada. jadi nanti lebih enaknya kayak QR-nya di-download dulu, di, kayak ditampung, nanti terus dikasih ke Word gitu. Jadi jadi nyetaknya tuh sekalian langsung gitu loh Pak Novi. Full Word, terus baru dikasih tempel-tempel. Oh, ini untuk aset kotak-kotak tabel-tabel gitu. Untuk aset ini, aset ini. Terus nanti bisa sekalian di set ukurannya berapa. Oh iya, Seperti itu. kalau ada. Takutnya nggak ada, tadi kelihatannya nggak ada. Kalau nggak ada kan susah nanti kebalik-balik gitu. Kebalik ya benar. Ya, siap Mas, Di makasih. next. Siap, sama-sama Pak Novi. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jika untuk nanti implementasinya ini izin mungkin bisa bisa kita diskusi di forum TI ataupun jika tidak adalah salah satu PIC yang bukan TI mungkin nanti bisa japri ke saya jika terjadi kendala atau apapun mungkin bisa disampaikan saat implementasinya nanti. Yang penting dipastikan usernya ada Mas di sana nanti tak kasih.
user akuntansi. Nanti tak kasih untuk nge-view progresnya. Itu dari saya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup. Nanti yang penting dipastikan Bapak Ibu ada usernya, asetnya, sudah tahu asetnya di unit kerja masing-masing. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti diskusinya disambit di WhatsApp, nggih. Dari saya cukupkan. Nanti diskusi lanjut di WhatsApp. Mungkin saya kembalikan ke Mas Adi. Silahkan Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih Mas Nafik untuk paparannya terkait dengan aplikasi manajemen aset modul Maya ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada siang ini. Nah, sesuai dengan peran masing-masing, Bapak Ibu akan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset general affair atau aset non-tanaman melalui aplikasi Maya ini. Akhir kita sudah sampai di akhir acara sosialisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasmenya, dan juga pertanyaan yang telah disampaikan. Harapannya setelah kegiatan ini, Bapak atau Ibu bisa lebih siap menggunakan aplikasi Maya ini di unit kerjanya masing-masing. Kami juga mohon maaf apabila ada penyampaian dan hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi ini agar berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.